Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan pembicaraan kita tentang bahagia. Di dalam Alkitab disebutkan bahwa bahagia ini diperintahkan, ya, terutama dengan karunia Allah dan rahmatnya, seperti yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat 58 nanti ini. Nah, secara sederhana, bahagia atau dalam bahasanya al-farah atau as-surur itu didefinisikan atau diberi pengertian, ya, al-farahu ladzatun taqamu fil qalbi bi idrakil mahbubi wa nailil mustaha. Yang namanya bahagia itu adalah kepuasan yang muncul di dalam hati karena dia telah mencapai apa yang diinginkannya atau dicintainya ini. Jadi al-farah atau as-surur ini adalah sebuah prestasi karena dia muncul bersebab. Nah, sebabnya adalah dia telah mencapai apa yang selama ini diinginkannya ini. Jadi kalau dia bisa mencapai apa yang diinginkannya, akan muncullah apa yang namanya bahagia ini. Jadi bahagia jelas merupakan prestasi atau hasil dari kerja atau upaya ini. Nah, ada bahagia yang terpuji, ada pula bahagia yang tercela ini. Nah, tentu dalam pandangan Islam, bahagia ini bisa diurai dalam arti kapan kebahagiaan ini terpuji dan kapan pula tercela ini. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 9 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usung kafur walain adzaqnahu na'ma ba'da dharra'a massathu layaqulanna dhahabas sayi'atu anni innahu la farihun fakhur. Jika kami beri manusia rahmat dari kami, kemudian kami lepaskan dia darinya, dia akan berputus asa, lagi ingkar. Nah, dan jika kami beri dia nikmat sesudah dia mengalami kesusahan, tentu dia akan mengatakan bahaya telah pergi dari diriku. Sungguh dia merasakan bahagia, lagi bangga. Jadi disebut ada farihun fakhur, ya, bahagia lagi bangga ini. Nah, di sini ada satu statement bahwa yang namanya nikmat itu atau rahmat, ya, itu menjadi penyebab orang bahagia. Tapi sebaliknya, kalau rahmat itu hilang, ya, dilepaskan oleh Allah, muncul rasa yaus, rasa putus asa, ya, rasa sedih muncul. Sama halnya dengan orang yang punya sesuatu itu berharga, dia senang, dia tenang. Tapi kalau sesuatu yang dimilikinya ini hilang atau diambil orang, lalu muncul rasa sedih ini. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa senang dan sedih sebenarnya bisa dikondisikan. Nah, kalau orang ingin
bahagia, orang itu harus bisa mengkondisikan dirinya bagaimana supaya keinginan ini bisa senantiasa tercapai nih. Oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan orang kalau ingin bahagia harus bisa terus-menerus membuat atau merencanakan suatu aktivitas yang senantiasa bisa tercapai ini. Nah, apa bisa? Oh, bisa saja ya. Kalau orang berkeinginan dan keinginannya didasari kemampuan dirinya, kemampuan yang ada dalam dirinya, ya tentu akan bisa tercapai ini. Ya, bahwa kadangkala lalu orang mengalami kegagalan, kemudian dia sedih, ya itu wajar saja sebagai manusia ini. Tetapi kegagalan itu juga bisa dianalisis sehingga tidak terjadi berulang kali ini. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ada dua jenis bahagia, yaitu jenis yang bahagia yang terpuji dan jenis bahagia yang tercela. Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, ya, di dalam surat Al-Qasas ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau bahagia. Nah, malah bahagia dia, dilarang ini malah ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang bahagia. Nah, bahagia yang di sini adalah bahagia yang tidak diikat dengan petunjuk, yaitu karunia Allah dan rahmatnya, sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus tadi. Nah, di ayat lain disebutkan innahu la farihun fakhur, seperti disebutkan dalam surat Hud tadi, ayat 10. Nah, bahwa dia benar-benar bahagia lagi bangga. Maksudnya apa? Kata farah, bahagia yang dilarang di sini adalah yang tidak diikat dengan petunjuk. Ini. Sementara bahagia yang dianjurkan itu adalah bahagia yang diikat dengan petunjuk Allah yang berupa karunia dan rahmatnya. Karunia Islam, karunia itu adalah Islam, rahmatnya adalah Alkitab, seperti yang disebutkan dalam ayat yang sudah disebutkan pada pertemuan sebelumnya ini. Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat 58 tadi, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan yang demikian itulah hendaknya mereka berbahagia. Yang demikian lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Jadi di sini jelas sekali bahwa bahagia itu diperintahkan, tetapi syaratnya bifadlillah wa birahmatihi, dengan karunia Allah dengan rahmatnya. Sementara ada juga bahagia yang diikat, tapi ikatannya ini tidak dianjurkan. Disebutkan misalnya di dalam surat Al-An'am ayat 44, A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga ketika mereka bahagia dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami pun menyiksa mereka sekonyong-konyong, maka tiba-tiba mereka terdiam berputus asa ini. Jadi menurut surat Al-An'am ayat 44 ini, ada orang bahagia, tetapi bahagianya bukan dengan karunia Allah dan rahmatnya, melainkan bahagia dengan kehidupan tanpa aturan. Mengapa? Karena di dalam ayat tersebut di bagian awal dikatakan orang kalau diberi peringatan merasa peringatan itu justru mengganggu dirinya, maka dia ingin tidak terikat oleh peringatan tersebut. Lalu dia
merasa harus mengkondisikan dirinya harus bebas sebebas-bebasnya ini. Nah, sebagaimana sebagian orang di dunia ini ada yang mendambakan bahwa kebebasan adalah sesuatu yang paling berharga. Nah, sehingga kebebasan harus dipelihara dengan sebaik-baiknya ini. Nah, bahwa kebebasan itu sangat membahagiakan, betul. Tapi jangan lupa bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh orang bisa berujung dengan kesengsaraan kalau kebahagiaan itu tidak dijalankan atau dikondisikan dengan petunjuk. Nah, di sini saya kira ini, kalau orang itu bahagia dengan petunjuk, dia tidak akan mengalami kesengsaraan di belakang. Contoh aja saya ambilkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ada sebagian orang yang bahagia justru kalau orang itu berlaku menyimpang. Misalnya orang yang sudah berkeluarga, sudah punya istri, dia ingin bahagia dengan serong misalnya ini. Nah, bahwa ketika dia serong dia bahagia, betul. Tapi kebahagiaan ini bisa berujung dengan kesusahan. Kalau ketika dia serong ketahuan oleh istrinya, dia akan bisa dimarahi oleh istrinya, bahkan akan dituntut ya. Istrinya bisa menuntut untuk cerai, minta cerai ini misalnya ini. Nah, ini bisa berujung dengan kesengsaraan ini. Kalau sudah dicerai, ya buktinya memenuhi, ya tentu dia akan mencari penggantinya, dan kalau sudah ketahuan sebagai orang yang tidak baik, tentu mencari juga tidak gampang. Nah, di sini jelas bahwa orang yang bahagia tanpa petunjuk itu justru berujung dengan kesengsaraan. Tetapi kalau bahagianya dengan petunjuk, dia akan bisa bertahan, ya, bisa bertahan. Orang yang bersenang-senang dengan istrinya, tak ada orang yang mau mengganggu. Karena apa? Ya dia bersenang-senang dengan istrinya ini. Nah, kemudian kalau kita teliti, ya sebenarnya apa toh yang bisa membuat dirinya bahagia? Sebenarnya apapun yang di sekitar kita ini itu bisa membuat diri kita ini bahagia ini. Asal orang bisa mengelola, ya, bisa memberdayakan dengan cara yang tepat ini. Tapi kalau tidak bisa atau tidak mengetahui petunjuk bagaimana mengelola, bagaimana memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita ini atau apa yang dalam dirinya ini, ya, tentu kebahagiaan ini akan mungkin dipandang sulit. Ya, tapi sebenarnya secara umum semua orang bisa bahagia. Hanya pesan yang sangat penting di dalam petunjuk Al-Quran, orang hendaknya bahagia ini dengan petunjuk, yaitu dengan petunjuk wahyu atau Alkitab. Ya, sebutan Alkitab ini asli dari Al-Quran, ya, asli dari Allah yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi kalau sebagian ulama menyebutnya Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Kita boleh menggunakan istilah Al-Quran, boleh juga menggunakan Alkitab ini. Tentu masing-masingnya ada argumennya, ada alasannya, ya. Kapan bahagia akan bisa bertahan? Ya bergantung juga kebahagiaan ini bisa datang karena apa. Kalau datang karena sesuatu yang cepat lenyap, ya kebahagiaan akan sebentar. Tapi kalau yang membahagiakan ini bertahan lama, dia akan bisa lebih bahagia ini. Saya kira itu mungkin sedikit penjelasan tentang macam-macam bahagia. Nanti bisa kita lanjutkan lagi dengan penjelasan lebih mendalam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.